Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan sebentar saya lupa. Oke. Apakah dia akan kembali? Oke, nah itu dia. Nah, jadi saya sudah bentang beberapa kartu, sudah saya shuffle juga tadi ya. Sengaja saya tidak perlihatkan ya untuk mempersingkat waktu. Karena saya tahu kalian nggak suka basa-basi, teman-teman. Oke. Sebelumnya juga saya mau mengingatkan teman-teman, di sini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, kalian mungkin bisa ambil hal-hal yang positif, hal-hal yang menurut kalian itu bisa dijadikan sebagai pelajaran lah gitu. Nah, dan juga kalian mungkin bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian itu tepat dan cocok. Yuk, langsung saja kita mulai. Di sini apakah dia akan kembali? Dia di sini the dead, ya. The dead itu artinya bisa dikatakan memasuki siklus yang baru. Nah, kita nggak tahu nih dia memasuki siklus yang baru bahkan dia sulit untuk memasuki siklus yang baru. Nah, jadi kalau saya lihat di gambar di sini bisa dikatakan apa ya? Ya, dia sudah memasuki siklus yang baru. Jadi kalau untuk kembali di sini mungkin bisa dikatakan enggak, ya. Karena kalau saya lihat di sini hatinya itu merasa menolak dan bertarung, ya. Oke, yang dimana juga saat ini dia fokus memperbaiki diri atau bahkan karir dan pekerjaannya dia. Karena saya lihat juga di sini ada King of Pentacles, ya. Di sini ada 2 koin. Dia di sini merasa sangat tidak stabil, ya. Mungkin dalam keuangan, mungkin dalam hatinya, ya, dalam dirinya. Saya nggak tahu nih, kalian endingnya karena apa? Karena dia fokus kepada karir dan pekerjaannya. Dia pergi jauh untuk mengejar itu, atau bahkan di sini ada hal lainnya yang membuat dia harus fokus kepada karir dan pekerjaannya gitu. Yang dimana di sini dia merasa kecewa, ya. Dia merasa sedih, kecewa karena dia harus pergi jauh mungkin, atau bahkan hubungan ini sudah tidak seperti dulu. Yang dimana di sini dia King of Pentacles, gambaran seseorang yang bekerja keras, seseorang yang berkecukupan juga bisa, ya. Atau bahkan ini adalah Oke, ini saya dapat cerita lagi nih. Mungkin kalian di sini berpisah karena satu tempat pekerjaan, ya, atau bahkan di sini dia adalah selingkuhan kamu yang bisa dikatakan bos, ya. Biasanya kalau King of Pentacles itu bos atau orang yang kedudukannya itu tinggi lah kalau di dalam tempat pekerjaan gitu juga bisa, ya, sesuaikan saja. Atau bahkan dia hanya pergi untuk mengejar pekerjaan. Oke, atau bahkan ada hal lain lah cerita kalian. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apakah dia akan kembali, lebih ke arah enggak, ya. Di sini dia menjadi beban pikiran, stres, ya, yang membuat dia menjadi sangat emosional. Dan kalau saya lihat di sini dia adalah seseorang yang berkarakter seperti ayah, bersifat seperti ayah, ya. Yang biasanya itu adalah seseorang yang dominan, ya. Seseorang yang lebih banyak aturan, seseorang yang mengekang, ya, biasanya seperti itu. Dan kalau pria lebih tua, kalau wanita itu seumuran atau bahkan lebih muda, ya. Oke, umur tidak menjadi patokan juga sih. Kebanyakan seperti itu. 7 tongkat di sini. 7 tongkat di sini dia lebih memperjuangkan apa yang menurut dia itu penting gitu. Oke, kayak contoh pekerjaannya dia atau bahkan karirnya dia, sama aja sih. Nah, seperti itu. Saya mau menambahkan beberapa kartu. Maaf. Kita shuffle dulu teman-teman, nih kartunya jatuh nih. Oke, dan ada gambaran dia ini membuka hati lagi, atau bahkan dia adalah seseorang yang romantis, sensitif, ya, juga bisa seperti itu. Di sini ada gambaran dia yang pergi meninggalkan kamu. Yang dimana di sini dia mencoba untuk mengikhlaskan, bahkan mengalir saja, ya. Karena di sini ada energi ketiga, sini aja, ya. Energi ketiga. Nah, energi ketiga ini mungkin ini adalah hubungan terlarang, atau bahkan ada seseorang yang baru, atau bahkan energi ketiga ini adalah pekerjaan itu sendiri. Yang dimana dia di sini ada gambaran, bukan dia aja, ya, kayaknya kalian berdua di sini itu saling cinta saling sayang tapi tidak mau mengalah satu sama lain, yang bisa dibilang keegoisan, ya. Oke. Yang bisa dibilang juga di situ kalau udah turun the chariot, ya. Dan kalau seandainya dia ingin fokus kepada karir dan pekerjaan, dia ini adalah seseorang yang ambisius. Kalau memang apa yang dia inginkan itu, maksudnya gimana ya, kalau dia menginginkan sesuatu gitu ya, dia memang akan fokus kepada apa yang dia inginkan itu, tidak peduli apa omongan orang gitu ya.
Dan juga kartu The Chariot itu teman-teman seandainya turun di dalam hubungan, biasanya kalau misalnya ending nih, dia nggak takut gitu. Dia tetap akan berjalan gitu ya. Nggak ada rasa takut walaupun putus. Di sini dia King of Cup ya. Dia mencoba untuk sabar, mencoba untuk dewasa dalam menjalani ini semua. Walaupun di sini dia menarik diri dari keramaian, maksudnya itu dia menyendiri di sini atau bahkan merasa kesendirian, kesepian gitu ya. Dia di sini galau ya, Queen of Cup, meratapi hatinya ya, sedih gitu ya. Oke, kita shuffle lagi, baru 5 menit di sini. Ada gambaran dia di sini mungkin mengejar pekerjaan atau karir atau bahkan hal lain ya. Atau bahkan juga di sini dia mencoba untuk memberikan suatu kesempatan kepada kamu juga bisa, tapi ini lebih ke arah dia mengejar sesuatu hal yang bisa dibilang ada yang dia inginkan. 7 cup. 7 cup di situ adalah suatu keinginan, baik itu cinta yang baru, karir, pekerjaan, rumah, atau hal lain. Oke. Yang dimana juga mungkin dia masih menunggu kabar dari kamu, atau bahkan dia telah memasuki suatu awal petualangan yang baru. Di sini dia terkurung oleh pemikirannya sendiri, yang menghambat dia untuk maju ke depan. Atau bahkan perkataan kamu ya, yang membuat dia menjadi kepikiran, juga bisa seperti itu. Yang menghambat dia ya untuk maju ke depannya, sudah saya katakan. Oke, turun kartu The Dead lagi di sini. Di sini energinya kuat ya, yang mengatakan kalau hubungan kalian ini mungkin sudah berakhir atau bahkan diambang kehancuran. Oke, seperti itu. Kita shuffle beberapa kartu lagi. Ups, maaf. Di sini dia merasa terpuruk sekali ya, dalam hati, dalam keuangan mungkin juga, yang membuat dia di sini ingin melakukan suatu perubahan atau bahkan ini adalah karma buruk yang dia terima. Oke. Di samping itu juga ada Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune di sini mungkin bisa dikatakan saat dia mengalami ini semua, rasa sakit, rasa sulit, rasa sedih, dia itu mendapatkan pelajaran gitu. Dan bisa dikatakan dia akan berubah ke arah yang lebih baik nantinya ke depannya. Oke, kita shuffle lagi beberapa kartu. Baru 7 menit, kita butuhnya 8. Ups. Oke, mana dia? Nih, 2 tongkat. Dia dihadapkan oleh 2 pilihan. Mau bertahan apa atau bahkan pergi untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan. Kita nggak tahu apa ya, baik itu cinta baru, pekerjaan, yang membuat dia di sini harus memutuskan, bercerai atau apapun. Biasanya kalau justice ini adalah suatu kebohongan yang terungkap, hubungan yang tidak stabil dan bahagia teman-teman, atau bahkan ada sesuatu hal yang harus membuat dia itu memutuskan. Oke, kita tutup dulu sampai di sini. Ya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan semoga dari pembacaan ini ada yang resonate untuk kalian. Seandainya tidak ya, jadikanlah sebagai pelajaran, ambil hal-hal yang baik yang ada di dalam video ini. Nah, sekian teman-teman, terima kasih. Bye.